Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Agung 37 Samawa nggih. Dulur, teman baik semua, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini hari yang sangat cerah, hari ini hari yang sangat bahagia. Ya, alhamdulillah, Agung 37 selalu inspiratif, selalu baru, dan selalu untuk berusaha yang terbaik. Ya, tentunya ada sedikit guyonan. Tadi tidak disebutkan ada guyonan di shot beta itu, guyonan cara kaya secara cepat. Nanti kita pakai video yang lebih serius ya. Tadi ada yang guyonan sedikit. Oke dulur, hari ini tema kita adalah kebanyak yang teman-teman Agung 37 Samawa menanyakan tentang melewati masa lampau atau melewati masa lalu. Ya, tentunya itu sangat menarik ya, dan tentunya sangat banyak yang masih meninggalkan beban atau luka di masa lalu, sehingga kalau bahasa sekarang itu tidak bisa move on atau tidak bisa melakukan segala sesuatu secara normal karena masih terbebani di dalam dirinya, terbebani akan masa lalunya. Sebetulnya itu menghilangkan masa lalu itu kan tentunya sangat mudah. Coba kita lihat di air ini ya. Coba perhatikan air ini. Air ini mengalir dari mana? Dulur, teman baik, coba kita mari berpikir bersama-sama. Menurut dulur teman baik Agung 37 Samawa, air ini mengalir dari mana? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Itu hukum gravitasi, hukum yang sangat-sangat kita paham itu. Nah, ketika air ini sudah turun ke bawah, dia akan menaik lagi. Itu tentu ada sebabnya. Bisa karena ditekan pakai mesin untuk naik ke atas, bisa karena banyak hal. Tapi yang jelas lebih simpelnya adalah pakai mesin. Tapi kalau kita memakai hukum alam, ya itu adalah pasti turun ke bawah. Nah, air yang turun dari atas ke bawah tadi, itulah disebut masa lalu atau masa lampau. Nah, ketika sudah melewati masa lampau, yang terjadi adalah apa? Masa apa? Masa kini. Nah, disitulah masa kini itu yang kadang-kadang masih belum bisa move on atau masih belum terjebak di dalam masa lalu tadi, yang tentunya sangat sakit dan sangat pahit. Dan itu hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi, tapi tidak boleh secara terus-menerus, karena akan membebani langkah untuk menuju ke depannya. Itu ibaratnya gini, ketika kita mau naik gunung ya, kita membawa berat 10 kilo. Ya toh? Nah, ketika naik lagi, semakin tinggi gunungnya, beban yang akan dibawa semakin berat, karena gravitasi juga akan semakin menarik. Sehingga tidak jalankan lain kecuali menurunkan perbekalan yang 10 kilo menjadi 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Dan itulah hukum alam, hukum masa lalu. Lepaskan semua beban yang ada. Lepaskan semua beban yang tidak ada hubungannya dengan masa depan dan masa kini dan masa depan. Kalau ditarik garis lurus atau garis horizontal ya bahasanya, itu kan ada disebut masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kita ini hidup di mana? Kita ini adalah hidup di masa kini, hidup saat ini. Kalau hidup saat ini masih terbebani dengan masa lalu, ya sudah, potong. Potong saja. Untuk apa? Untuk kita lebih berkarya dan lebih terus berkarya. Ya, masa lalu sebagai pelajaran. Itu ibarat kita naik mobil F1. F1 itu kan mobil tercepat di dunia ya. Nah, fokus dia di mana? Di spion atau di depan? Coba bayangkan, ketika mobil F1 itu kecepatan 200 km, dia melihat spionnya berapa detik? Paling sedikit detik. Ya toh? Kalau kita melihat spion itu terlalu lama, yang terjadi adalah tidak bisa melewati rintangan atau melewati tikungan di dalam balapan F1. Di dalam kita kehidupan sama, kita pakai mobil BMW lah. Iya, kenapa kok BMW ya? Mohon maaf, dulu salesnya BMW. Masih teringat di salesnya BMW dulu ya. Jadi gitu, kalau kita pakai mobil BMW dengan kecepatan 100 km per jam, ya melihat spionnya harus sedikit sebentar. Coba kalau kita kecepatannya 100 km per jam, terus kita melihatnya agak lama, yang terjadi adalah apa? Kalau nggak kita nabrak di depan, kita akan kebablasan masuk jurang. Itu. Jadi fokus itu di depan, fokus itu masa kini. Fokus masa kini untuk ke depan lebih baik lagi. Masa lalu adalah guru yang terbaik. Masa lalu adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Itu. Kalau kita saat ini bangkrut,
susah, sakit dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bukan dari siapa-siapa, dari diri kita. Yang apa? Yang diingatkan. Kita bersyukur bisa hidup hari ini. Nah, hidup hari ini hanya untuk ke depan, hanya untuk masa depan gitu. Jadi melewati masa lampau adalah sangat-sangat mudah. Kalau ketika air ini sudah melihat, sudah turun ke bawah, dia tidak akan naik ke lagi. Dan kalau mau naik lagi itu memerlukan tenaga yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat banyak. Itu. Coba perhatikan, dengan santainya dia turun airnya ya, santai. Terus akhirnya dia menyebar ke segala arah. Kehidupan juga sama. Kita begitu turun dari masa lampau ke masa kini, ya sudah, kita menyebar sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan porsi kita. Kita ini sebagai apa ditakdirkan? Sebagai profesi yang apa? Sebagai pedagang, atau sebagai guru, atau sebagai TNI Polri, atau sebagai wira swasta yang lain, tidak apa-apa. Itu karena kita punya kontribusi masing-masing. Kita diciptakan Allah sesuai dengan kapasitas dan keunikan untuk kemandirian kita. Itu. Jadi enak nggih dulur nggih, kalau kita bisa melewati masa lampau dengan berpijak kepada hari ini, nah itu bisa lebih gampang untuk melihat masa depan lagi. Itu. Tapi kalau untuk prakteknya gimana Mas Agung? Sebetulnya prakteknya sangat mudah nggih. Ini kalau sebetulnya kalau ya harusnya sih ada bareng-bareng ya, tapi tidak apa-apa. Ini kan mungkin lebih gampangnya gini aja. Ketika ada turun air hujan, ya dulur rekan teman baik Agung 37 Samawa, niatkan untuk menghilangkan masa lalu ya. Jenengan mohon maaf hujan-hujanan. Nah, di dalam hujan itu berjalan saja, jangan berlari. Nah, dalam proses berjalan nanti akan menemukan pohon. Akan menemukan pohon. Ya toh, ketika hujan-hujan. Nah, dalam perjalanan menemukan pohon, coba ketika ada srek pohon tadi, ya, itu bisa berhenti 2 atau 3 menit. Ya sudah, di situ aja merenung sambil melihat pohon itu, mengagumi ciptaan Tuhan, mengagungkan ciptaan Allah. Apa yang sebetulnya terjadi seperti ini? Ya, insya Allah dalam waktu 3 kali kalau melakukan itu, masa lampau akan hilang. Masa lampau akan lebih baik lagi dan lebih terbebas lagi. Ilmunya dari mana Agung? Ya sudah, nanti dicoba dulu, dipraktekkan. Nah, kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak dicoba, ya tidak bisa. Karena kan prinsipnya gini, melakukan hal yang sama untuk menghasilkan hal yang berbeda, melakukan hal yang sama dalam kurun waktu yang sama, hasilnya bagaimana? Tentunya sama dulur, ya toh? Kedua, melakukan hal yang berbeda di tempat yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Nah, itulah. Coba gitu. Ilmu ini kan mungkin baru ya bagi rekan-rekan dulur ya. Tapi tidak apa, tidak ada salahnya karena tidak ada biayanya. Tidak ada biayanya. Cukup rekan-rekan persiapkan mental, terutama fisik ya. Itu ya sudah, nggak usah lama-lama, mungkin 5 menit atau 10 menit ya sudah, keluar dari rumah, minta petunjuk Tuhan, bismillah, nawaitu untuk menghilangkan masa lampau, hujan-hujan, jalan pelan-pelan sekitar rumah. Atau kalau mungkin dikira orang gila atau gimana ya nanti ngejak teman atau siapa, atau ngejak Mas Agung kapan ke Surabaya? Tidak apa-apa, nanti bareng-bareng kita hujan-hujan. Ini seger kok, hujan-hujan itu seger kok, karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ya. Coba praktekkan itu aja untuk menghilangkan masa lampau secara praktek. Ya, tadi kan ada 2 yang ya, secara teori, mindset, sekarang praktek. Langsung praktekkan aja. Di kalau hujan, ya sudah keluar. Ya nanti kalau dipikir orang gila, tetangga apa, ya sudah. Ipok bahasa Indonesia apa ya? Pura-pura. Ya pura-pura pakai keramas, bawa sabun, bawa sampo, nyapa tetangga atau apa dan sebagainya. Tidak apa-apa. Sekitar pohon itu ada yang menarik di hati. Karena nanti tiap orang itu berbeda dulur, teman baik. Berbeda. Nah itulah cara Allah untuk menunjukkan perbedaan secara maksimal untuk selalu bersinergi. Semoga yang menjadi praktek kan tadi, coba nanti bisa kontak, bisa kita langsung di komentar di Agung ini, di Agung 37 sama dikomentarkan. Mas Agung, aku sudah melakukan hal ini kok begini dan seterusnya ya. Ya nanti kita coba sama-sama belajar lah. Kenapa kok saya bisa berkata begini? Karena mohon maaf, Agung pernah melakukan hal yang sama di dalam sebuah seminar di Jakarta. Tepatnya 2016
Dan waktu itu biayanya sekitar ya lumayan lah. Lumayan angkanya, dan memang yang memberikan motivasi adalah yang tokoh yang sudah langsung praktek. Jadi ilmunya itu gampang. Kalau kita belajar ilmu kaya maksudnya ya. Kalau kita belajar kaya, kalau kita belajar kepada orang kaya, ya, ilmu kaya, belajar kepada orang kaya. Satu, kita ikut seminar orang yang kaya dari hasil seminar. Kedua, orang yang kaya dari dia sudah kaya terus mengadakan seminar. Ya, tentunya pilihan kemana? Tentunya pilihan kedua. Nah, itu yang Agung lakukan. Jadi ya semoga ini tidak ada yang salah paham atau salah persepsi ya. Yang penting bahwa tujuan kita adalah nawaitu kebaikan. Tujuan kita adalah mengingatkan, khususnya mengingatkan Agung diri sendiri tentang ilmu yang sudah Agung dapatkan, dan Agung share untuk kita bisa nikmati secara bersama. Jadi simpel nggih dulur nggih, melewati masa lampau adalah seperti tadi. Jadi kita bisa melewati masa lampau dengan cara yang mudah, elegan, dan tentunya dengan cara yang lebih murah. Semoga video Agung 37 Samawa semakin berdaya dan terus berkarya dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu dulu. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan terus berdaya dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.